Må du bare tage den video af Hank. Bare en finger. Drenge, nu skal bare lukke røven lige nu. Skal du have en kugle? Det. Jo. Hvor lang tid er det millioner har vi brugt på en algoritme? Di awal film, kita diperkenalkan dengan Joe dan Ronnie, dua orang karyawan yang dipecat karena dianggap tidak dapat memenuhi target perusahaan. Så kalder vi det ikke for en tilfældighed. 34 patientjournaler. Kemudian, Joe pulang menaiki kereta dengan raut wajah sedih dan kesal karena baru saja dipecat. Di dalam kereta tersebut, perhatian Joe pun tertuju pada seorang pria yang membuang makanannya yang masih utuh. Perhatian Joe juga tertuju pada seorang pria bertubuh tegap, bertato dan berwajah sangar. Tak lama berselang, naiklah dua orang wanita yang merupakan ibu dan anak bernama Matilda dan Rosie. Karena tidak tega melihat mereka berdua berdiri, Joe lantas menawarkan tempat duduknya kepada Rosie dan Matilda. Lalu semenit kemudian, kereta tersebut mengalami tabrakan. Kecelakaan naas ini menewaskan ratusan korban, termasuk Matilda, yaitu ibu Rosie. Sedangkan Joe dan Rosie hanya mengalami luka ringan saja. Joe tampak sangat iba dan kasihan melihat Rosie yang sangat terpukul atas kematian ibunya tersebut. Lalu adegan film berpindah di negara Afghanistan. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Marcus, seorang kapten tentara pasukan khusus. Marcus baru saja mendapat kabar buruk perihal istrinya yang tewas dalam sebuah insiden kecelakaan kereta. Ternyata Matilda dan Rosie adalah istri dan anak Marcus. Hari itu juga, Marcus kembali ke Amerika untuk melayat jenazah sang istri tercinta. Marcus sangat terpukul atas kejadian ini dan seakan tidak percaya. Apalagi sudah 5 tahun, Marcus meninggalkan keluarganya tersebut demi mengabdi pada negara. Singkat waktu, Marcus tiba di Amerika dan langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat jenazah sang istri. Setibanya di rumah sakit, Marcus disambut oleh putrinya, yaitu Rosie. Dengan menangis terseduh-seduh, Rosie memeluk sang ayah, setelah 5 tahun tak bersua. Marcus semakin terpukul ketika melihat kondisi istrinya, yang sudah tidak bisa lagi dikenali, akibat tabrakan maut tersebut. Berpindah ke Joe, yang melihat berita di televisi, terkait kecelakaan maut tersebut. Ternyata pria sangar dan bertato, yang Joe lihat di kereta tersebut, adalah seorang ketua mafia brutal, yang diketahui bernama Johan. Di dalam berita di televisi, Johan dinyatakan tewas, akibat kecelakaan maut tersebut. Dan diberitakan pula, kalau kelompok mafia Johan, bermusuhan dengan kelompok mafia, yang dipimpin oleh Carlos. Joe pun mulai berspekulasi, kalau kecelakaan maut tersebut, memang sudah direncanakan dengan rapi untuk menghabisi si ketua mafia, yaitu Johan, yang berada di dalam kereta tersebut. Malam itu juga, Joe melapor ke polisi, terkait kecurigaannya tersebut. Joe memberitahu polisi, sebelum kecelakaan naas terjadi, dirinya sempat melihat seorang pria, yang bertingkah sangat mencurigakan. Pria itu membuang makanannya, yang masih belum sempat ia santap, dan bergegas keluar dari kereta tersebut. Joe sangat yakin, di dalam bungkus makanan tersebut, terdapat sebuah alat, yang memicu terjadinya kecelakaan. Yaitu dengan tujuan, untuk menghabisi Johan, si ketua mafia brutal, yang bermusuhan dengan geng mafia Carlos. Joe sangat yakin, kalau kelompok mafia Carlos, ada kaitannya, dengan kecelakaan tersebut, yang menewaskan ratusan orang penumpang. Akan tetapi, polisi malah menganggap, kalau Joe sedang berhalusinasi saja, dampak dari kecelakaan naas tersebut. Karena laporan dari Joe ini, terkesan hanya mengada-ngada, dan sangat tidak masuk akal. Mengingat, polisi sudah mengkonfirmasi, kalau penyebab kecelakaan itu terjadi, akibat kesalahan teknis semata, dan juga kelalaian masinisnya. Stor juice. 18 kroner juice og sandwich ud på det. Meski telah gagal meyakinkan polisi, Joe tidak putus asa sampai di sini. Ia lantas meminta bantuan sahabatnya, yaitu Ronnie, untuk meretas situs kereta tersebut. Yaitu untuk mencari tahu, terkait latar belakang pria, yang membuang makanan itu. Pria yang Joe yakini, menjadi dalang penyebab, terjadinya kecelakaan maut tersebut.
yaitu untuk menghabisi Johan, ketua gangster brutal, yang juga ikut menjadi korban kecelakaan. Sementara polisi sudah mengkonfirmasi, kalau kecelakaan terjadi, murni karena kesalahan teknis, tapi Joe tetap tidak percaya. Ronnie yang juga sedang nganggur, setuju untuk membantu Joe menyelesaikan misteri kasus kecelakaan ini. Tyder på, at han var metodisk. Tak, Lennart. Jeg skal alligevel Sementara itu, Rosie masih sangat terpukul atas kematian ibunya. Markus juga demikian, namun ia berusaha untuk tetap tegar, karena semuanya sudah terjadi. Resten var jeg jo sikker på, at Gud havde en grund til det, bare fordi at jeg savner hende. Det forstår jeg godt. Så uretfærdigt. Malam itu, Joe dan Ronnie mendatangi Markus di rumahnya. Joe dan Ronnie ternyata sudah berhasil meretas situs kereta tersebut untuk melacak latar belakang para korban, termasuk latar belakang keluarga masing-masing. Dan dari sanalah, mereka mendapat informasi tentang Markus, yang seorang kapten pasukan khusus. Joe datang untuk menjelaskan kepada Markus terkait adanya indikasi kesengajaan dalam kecelakaan maut tersebut yang menewaskan istri Markus. Joe sangat berharap Markus yang seorang perwira tangguh mau mendukung dirinya dan Ronnie untuk mencari keadilan atas ratusan penumpang yang menjadi korban, termasuk istri Markus sendiri. Mendengar hal itu, Markus langsung mengajak Joe dan Ronnie masuk ke dalam untuk menjelaskan semuanya. Joe langsung memberitahu Markus terkait seorang ketua mafia, yaitu Johan, yang juga ikut terkorban dalam kecelakaan tersebut. Diketahui kalau Johan sudah lama diincar oleh geng mafia musuh bebuyutannya yang dipimpin oleh Carlos. Sesaat sebelum kecelakaan terjadi, Joe sempat melihat seorang pria yang membuang makanannya yang masih utuh dan bergegas keluar dari kereta tersebut. Joe sangat yakin, di dalam bungkus makanan tersebut terdapat sebuah alat canggih yang memicu terjadinya kecelakaan. Straffeattester. Ja, og det er ikke ulovligt. Fitnessbrøl viser. Ydermere er der på Nægtede at give ham sit Joe curiga kalau pria tersebut adalah anggota geng mafia Carlos, yang menjadi dalang kecelakaan maut tersebut, yaitu dengan tujuan untuk menghabisi Johan, yang kebetulan berada di dalam kereta itu. Joe sudah melapor ke polisi terkait kecurigaannya tersebut. Akan tetapi, polisi malah beranggapan Joe sedang berhalusinasi dampak dari kecelakaan itu. Mengetahui ini semua, Markus yang seorang prajurit tentu tidak akan tinggal diam saja. Markus akan menuntut balas apabila memang benar kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya adalah sebuah kesengajaan. Tapi sialnya, Joe dan Ronnie masih belum berhasil menemukan data diri si tersangka yang membuang makanan tersebut. Yang mereka punya hanyalah foto screenshot si tersangka yang tidak begitu jelas. Maka dari itulah, Joe akan meminta bantuan sahabatnya yang seorang ahli IT, yang bisa mengidentifikasi data diri seseorang lewat fotonya saja. Singkat cerita, Joe dan Ronnie tiba di rumah sahabat mereka yang diketahui bernama Billy. Tanpa membuang waktu lagi, mereka mulai bekerja mengidentifikasi foto si tersangka. Tapi setelah berjam-jam mencoba, upaya mereka tersebut masih belum membuahkan hasil. let Alzheimer, 90,12% grænseværdi. Du ikke nok holde dig til. Joe lantas menyuruh Billy menaikkan tingkat akurasi foto tersangka ke tingkat 100%. Namun Billy memperingatkan bahwa tingkat akurasi foto tidak boleh lebih dari 89%. Karena jika lebih dari itu, takutnya akan terjadi kesalahan identifikasi. Meskipun pada kasus tertentu, kekeliruan semacam itu memang jarang sekali terjadi. Mendengar hal tersebut, Ronnie terus mendesak Billy menaikkan tingkat akurasi foto tersangka menjadi 100% saja. Karena Ronnie sudah bosan, terlalu lama menunggu, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Atas desakan dari kedua temannya ini, Billy pun terpaksa melakukannya. Dan tanpa disangka, upaya mereka berhasil menemukan identitas si tersangka. Ia diketahui bernama Joseph, yang merupakan adik kandung dari si ketua mafia musuh Johan, yaitu Carlos. Tentu hal ini semakin memperkuat kecurigaan Joe kalau kecelakaan tersebut memang disengajakan untuk menghabisi Johan. Dan pelakunya adalah Joseph, atas perintah dari saudaranya, yaitu Carlos si ketua mafia. Berpindah ke Markus, yang sudah mulai khawatir, karena putrinya yaitu Rosie, masih belum pulang juga, padahal malam sudah sangat larut. Tak lama kemudian, Rosie pun pulang, dengan diantar oleh pacarnya, yang diketahui bernama Justin. Markus yang kesal kepada Rosie, langsung menyuruh putrinya masuk ke dalam, dan tidak memperdulikan Justin. Kør hjem med ham. Ind.
Sehingga membuat Justin kesal, dan sontak bicara kasar ke Markus. Menanggapi sikap kurang ajar Justin, inilah yang Markus perbuat. Kesal dengan tindakan sang ayah, Rosie langsung mengurung diri di kamar. Sadar tindakannya sudah kelewatan batas, Markus mencoba meminta maaf kepada Rosie. Akan tetapi, Rosie mengabaikan permintaan maaf dari sang ayah. Rosie berkata, saat ibunya masih hidup, dirinya tidak pernah dikekang seperti ini. Di keesokan paginya, ketika Rosie sudah tenang, Markus lantas meminta sang putri untuk mengundang pacarnya ke rumah dan makan malam bersama. Markus ingin meminta maaf kepada Justin, sekaligus ingin kenal lebih dekat dengan pacar putrinya itu. Jeg skal nok spørge. Tak lama setelah Rosie pergi ke sekolah, Joe datang bersama Ronnie dan Billy, sembari membawa berkas hasil penyelidikan mereka, yaitu data diri si tersangka bernama Joseph, alias adik kandung ketua mafia Carlos, berikut dengan alamat tempat tinggalnya. Tanpa membuang waktu lagi, Markus CS langsung meluncur ke alamat tersebut. Det er simpelthen brødre. Grov vold, tyveri. Nu snakker vi med ham. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi, Joseph langsung menyambut kedatangan Markus dan kawan-kawan dengan todongan senjata. Joseph memberi mereka dua pilihan, mati atau angkat kaki. Hvis du bare lukker røven lige nu. Skal du have en kugle? Awalnya Markus memilih angkat kaki, tapi setelah sampai ke mobil, Markus malah berubah pikiran. Setelah bertemu lagi dengan Joseph, inilah yang Markus perbuat. Hanya dalam hitungan detik saja, Markus yang emosi, berhasil menghabisi Joseph, tanpa banyak bacot. Sehingga membuat Joe dan Ronnie, panik dan ketakutan, melihat aksi brutal Markus, yang seorang kapten pasukan khusus. Berbeda dengan Billy, yang justru senang, dengan aksi brutal Markus. Dengan tewasnya Joseph, bandit sampah masyarakat, menjadi semakin berkurang. Kemudian, Joe menyuruh kedua temannya, untuk menunggu di dalam mobil. Sedangkan Joe sendiri, akan membereskan TKP, guna menghilangkan sidik jari Markus. Saat ingin mengambil sabun ke belakang, Joe tak sengaja menemukan seorang pemuda, yaitu pacar Joseph, yang diketahui bernama Jack. Joe yang panik dan takut, langsung masuk ke dalam mobil, dan lupa membersihkan TKP. Pada malam harinya, Markus makan malam dengan Rosie, dan juga pacar Rosie, yaitu Justin. Rosie lantas menyarankan agar si ayah, berkonsultasi ke dokter psikiater. Karena sejak pulang dari Afghanistan, kepribadian Markus jauh berubah, apalagi sejak kematian sang ibu. Yaitu menjadi lebih pendiam, dan juga gampang emosi. Tapi Markus menolak, saran dari putrinya ini. Markus merasa sejak lahir, wataknya memang sudah keras seperti ini. Ditambah didikan keras dan disiplin, dari kesatuan pasukan khususnya. Vi snakker der sammen. Jeg tror, det vil være godt for os begge. Selesai makan malam, Markus bersantai di ruang tamu. Lalu tak sengaja, Markus melihat berita di televisi, terkait si ketua mafia, yaitu Carlos. Carlos dianggap, sudah sangat meresahkan masyarakat, dengan berbagai bisnis ilegalnya. Mulai dari bisnis barang haram, sampai bisnis perdagangan manusia. Namun sampai saat ini, Carlos sangat sulit untuk diringkus. Karena diketahui, Carlos dilindungi sejumlah pejabat korup. Mengetahui ini semua, tentu Markus sudah semakin tidak sabar, untuk menghabisi Carlos, berikut dengan antek-anteknya. Bukan hanya balas dendam, atas kematian sang istri, tapi juga membersihkan negara ini, dari bandit brutal seperti Carlos, dan juga adiknya, yaitu Joseph. Di keesokan paginya, Markus kembali berkumpul, bersama Joe dan kawan-kawan. Markus lantas menyuruh mereka bertiga, untuk melacak alamat Carlos, berikut dengan antek-anteknya. Karena Markus sudah bertekad, akan membantai mereka satu persatu. Joe dan kawan-kawan, setuju untuk membantu Markus. Tapi mereka harus berhati-hati, jangan sampai ada yang tahu, terkait rencana balas dendam Markus ini, termasuk putrinya sendiri, yaitu Rosie. Kemudian, Markus dan kawan-kawan, langsung menuju ke rumah Billy, untuk melacak alamat geng Carlos.
Vi springer fra det og så op til at begå drab. Det er rocker. Tapi saat akan pergi, mereka berpapasan dengan Rosie, yang baru pulang dari sekolah. Joe yang melihat Rosie, langsung bergegas bersembunyi. Mengingat, Rosie kenal dengan wajah Joe, yang juga ada di dalam kereta, sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Di hadapan Rosie, Ronnie dan Billy mengaku, sebagai dokter psikiater. Mereka datang untuk membantu Markus, menyembuhkan traumanya di medan perang, dan trauma kehilangan istrinya. Mengetahui ini semua, tentu Rosie sangat bahagia. Karena pada akhirnya sang ayah, bersedia menerima sarannya, berkonsultasi dengan dokter psikiater. Tak. Krigscykelon. Rosen og få brudt de første barrierer ned. Kemudian, Rosie yang juga mengalami trauma, pasca kematian sang ibu, meminta berkonsultasi dengan Ronnie. Ronnie yang mengaku sebagai psikiater, ia pun dengan sabar dan pasrah, mendengarkan segala keluh kesah dari Rosie. Du bærer jo hans, Men jeg var heller ikke særlig stor. Så vil jeg ikke være bekymret, hvis jeg opstår, når vi overraskes. Eller Sementara itu, pacar Joseph yang bernama Jack, diinterogasi oleh Carlos, sembari disiksa. Carlos ingin tahu, siapa yang telah menghabisi adiknya, yaitu Joseph. Jack yang disandra di dapur, tidak mengetahui persis, siapa yang menghabisi Joseph, di pintu depan. Tapi Jack sempat mendengar, seseorang menyebut nama Billy, yang seorang ahli IT. Mendengar itu, Carlos lantas menugaskan anak buahnya, mencari tahu siapa Billy, berikut dengan alamat tempat tinggalnya. Sementara itu, Billy berada di gudang milik Markus, berusaha melacak alamat anggota geng Carlos. Akan tetapi, komputer di gudang tersebut, sinyalnya sangat lemot. Kemudian, Billy menugaskan Markus, Joe dan juga Ronnie, menjemput komputer di kediamannya. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga, langsung menuju ke rumah Billy. at du også begynder at... Singkat cerita, Markus CS tiba di rumah Billy. Tapi ternyata, beberapa orang anak buah Carlos, tengah memantau kediaman tersebut. Kemudian, mereka berusaha menyerang Markus CS. Akan tetapi, Markus yang seorang kapten pasukan khusus, berhasil membalikkan keadaan, dengan membantai mereka semua. Ternyata di dalam mobil mereka, ada Jack yang dalam keadaan terikat. Kemudian, Markus membawa Jack, untuk ikut bersama dirinya. Setibanya di rumah, Markus lantas meminta Jack, beserta Joe dan kawan-kawan, menginap sementara di rumahnya. Karena hanya di sini, Markus bisa menjamin, keamanan mereka semua, dari kebrutalan geng Carlos. Sampai pada akhirnya, Rosie pun mengetahui, terkait misi balas dendam sang ayah. Dan Rosie pun memakluminya, dan berharap agar almarhumah sang ibu, mendapat keadilan yang semestinya. Lalu di keesokan paginya, Markus melatih Joe CS, cara menembak yang benar. Agar mereka semua, bisa melindungi diri sendiri, dari serangan geng mafia Carlos. Sementara itu, Carlos sudah mengetahui identitas para pelaku yang telah menghabisi adiknya. Yang tak lain adalah Markus, dengan dibantu oleh Joe, Billy dan juga Ronnie. Carlos pun berencana akan membantai mereka semua sebagai bentuk balas dendam. Tapi sampai saat ini, Carlos masih belum berhasil melacak keberadaan mereka semua. Sementara itu, Rosie sudah mulai akrab dengan ketiga teman ayahnya, terutama dengan Joe. Namun tanpa sepengetahuan Rosie, si pacar yaitu Justin, malah mengunggah foto Rosie dan Joe ke akun media sosialnya. Berpindah ke Billy, yang berhasil melacak ponsel, salah satu anak buah Carlos. Dari pesan percakapan di ponsel tersebut, Billy pun mengetahui, kalau sebagian anak buah Carlos, akan berkumpul di sebuah bar malam ini. Saat itu juga, Markus CS mendatangi bar tersebut, untuk membantai mereka semua. Singkat cerita, Markus dan kawan-kawan, tiba di depan bar tersebut. Saat mereka semua hendak pulang, Markus lantas keluar dari mobil, sembari membawa sebuah senjata. Kemudian tanpa ampun, Markus membantai mereka semua. Billy yang berniat membantu Markus, malah menjadi tidak tega, ketika berhadapan dengan targetnya.
Jeg er ikke god. Di keesokan harinya, Carlos berhasil menemukan alamat rumah Markus dari foto Rosie dan Joe yang diunggah oleh Justin ke akun media sosialnya. Karena ternyata, keponakan Carlos satu sekolahan dengan Justin. Berpindah ke Ronnie yang sedang berbincang dengan Jack. Ronnie lantas bertanya kepada Jack, kenapa ia bersedia berpacaran dengan Joseph yang seorang mafia brutal. Jack menjawab, ia terpaksa menjadi pacar Joseph demi melunasi hutang ayahnya. Ronnie lantas bertanya, apakah Jack tahu kalau Joseph adalah pelaku yang menyebabkan kecelakaan kereta dan menewaskan ratusan nyawa penumpang. Mendengar hal tersebut, tentu Jack merasa keheranan. Karena di hari kecelakaan terjadi, Jack dan juga Joseph sedang berlibur di negara Jerman. Mendengar hal itu, tentu Ronnie sangat terkejut. Karena kemungkinan besar, Billy sudah salah mengidentifikasi foto tersangka. Torsdag. Kemudian, Billy kembali mengidentifikasi foto tersangka yang membuang makanan di kereta tersebut. Dan setelah ditelusuri lagi, tersangka di foto itu ternyata bukanlah Joseph, alias adik bos mafia Carlos. Kekeliruan ini bisa terjadi akibat tingkat akurasi foto yang dinaikkan menjadi 100% di saat identifikasi foto tersangka waktu itu. Mengetahui kenyataan ini, tentu Markus sangat marah. Akibat kecerobohan Joe dan kedua temannya, Markus telah menghabisi pelaku yang salah. Bahkan sekarang, Markus harus berurusan dengan geng mafia paling brutal yang dapat mengancam nyawa putrinya. Markus. Untuk meluapkan amarahnya, Markus langsung masuk ke kamar mandi dan lantas mengamuk. Akan tetapi, Joe berhasil menenangkan Markus kembali. Ternyata si pembuang makanan tersebut adalah imigran dari Turki yang bekerja di stasiun kereta itu. Dan konfirmasi dari kepolisian, ternyata memang benar adanya. Kalau kecelakaan kereta tersebut terjadi murni karena kesalahan teknis, tanpa ada satupun orang yang sengaja mensabotase sistem kereta tersebut. Sementara itu, Carlos dan anak buahnya mendatangi pacar Rosie, yaitu Justin. Kemudian, mereka menginterogasi Justin terkait alamat rumah Markus. Karena takut akan dihabisi, Justin terpaksa memberitahu Carlos. Berpindah ke Markus, yang keadaannya sudah mulai tenang. Joe lantas meminta maaf kepada Markus karena telah salah menduga. Karena memang pada saat itu, pikiran Joe sedang kacau karena baru saja dipecat. Karena semua sudah terjadi, Markus pun mau memaafkan Joe. Tak lama berselang, geng Carlos muncul dan langsung menyerang rumah Markus. Akan tetapi, tak ada satupun korban dari serangan tersebut. Kemudian, Markus menyuruh Rosie dan juga Joe CS bersembunyi. Sedangkan Markus sendiri akan berusaha melawan mereka semua. Alhasil, beberapa orang dari mereka berhasil Markus bantai. Namun sialnya, geng Carlos berhasil menculik Rosie ketika Markus sedang sibuk membantai beberapa orang anak buah Carlos. Markus lantas menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Berharap agar Carlos tidak menghabisi putrinya. Markus pun akhirnya pasrah, harus dihabisi oleh geng Carlos. Akan tetapi, inilah yang pada akhirnya terjadi. Joe CS yang lebih dulu bertindak, dan disusul oleh Markus. Alhasil, Carlos dan semua anak buahnya tewas. Di akhir film, terlihat Joe CS merayakan Natal di rumah Markus. Karena Markus telah menganggap mereka semua sebagai bagian dari keluarga. Kemudian, film pun selesai. Drenge, så bare luk røven lige nu. Ah, skal du have en kugle?